Ketidakpastian prospek nilai tukar rupiah membuat investasi mata uang asing menjadi pilihan alternatif. Lalu jenis investasi apa saja yang menarik di pasar falas saat ini? Seperti apa untung dan juga rugi, tingkat resikonya? Dan kita telah terhubung bersama analis dari Monex Investindo, Johannes Ginting. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Indri. Ya Pak, di tengah keadaan ekonomi sekarang ini bagaimana prospek dari investasi di pasar falas? Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi dari valuta asing sendiri, terutama kalau kita melihat bagaimana US dollar sendiri mungkin ada sedikit pelemahan terhadap nilai rupiah. Tetapi kalau saya melihat ke depannya dalam jangka yang lebih menengah atau jangka panjang, saya masih melihat bahwa US dollar ini berpotensi untuk menguat, terutama karena kebijakan ekonomi mereka masih belum berubah, terutama untuk tapering ya. Jadi beberapa waktu lalu mungkin ada isu bahwa tapering akan mungkin sedikit berkurang atau terhambat karena faktor ekonomi yang negatif. Data-data yang dirilis memang tidak menguntungkan di beberapa waktu yang lalu, seperti tenaga kerja di luar sektor pertanian yang mengalami penurunan, kemudian sektor manufaktur juga yang merosot, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat Amerika juga yang menurun. Nah, ini menjadi satu indikasi dan isu bahwa Amerika bisa jadi akan berhenti tapering, tapi kelihatannya tidak demikian karena kedepannya kelihatannya belum akan berhenti, dan ini berarti bahwa ekonomi Amerika dalam masa pemulihan yang baik. Ya, Pak Johannes, banyak anggapan bahwa investasi falas ini menghasilkan, atau dalam bentuk falas imbal hasilnya sangat kecil. Lalu bagaimana ini terkait dari memanfaatkan atau meraih keuntungan maksimal di pasar falas? Ya, sebenarnya kalau transaksi falas memang ada yang mengatakan imbal hasilnya kecil karena memang pergerakannya mungkin tidak terlalu besar. Tetapi Bu Indri, ada satu sebenarnya alternatif juga yang bisa kita lakukan, yaitu transaksi di bursa berjangka atau di pasar futures. Karena di pasar futures ini menggunakan leverage dan margin. Jadi bisa sebenarnya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga diiringi atau resikonya juga berbanding lurus dengan imbal hasil yang didapatkan. Oke, Pak Johannes, bagaimana tadi kalau Anda mengatakan bahwa di forex future ini bisa menjanjikan atau memberikan secercah harapan bagi investor, lalu cash keras atau deposito, reksadana dan obligasi berbasis dolar, apa untung ruginya begitu, bisa Anda berikan informasi? Oh iya, jadi kalau transaksi di pasar futures sendiri kan karena menggunakan leverage tadi, jadi untungnya bisa jauh lebih besar meskipun ada pergerakan yang sempit. Nah, tetapi tadi resikonya juga cukup besar, jadi kita perlu memahami bagaimana mekanisme dari bisnis ini sendiri ya. Nah, kemudian apa yang menarik dari bisnis futures itu sendiri, karena kita bisa beli atau jual. Jadi kalau kita merasa bahwa harganya sudah sangat rendah, kita bisa beli dan kemudian jual lagi di harga yang lebih tinggi. Atau kita juga bisa jual tanpa harus membeli terlebih dahulu. Nah, kemudian dari sisi tadi Ibu tanya apakah obligasi, deposito dan sebagainya, sebenarnya bergantung ke bagaimana style dari investor itu sendiri. Semuanya sebenarnya bisa memberikan hasil imbal yang baik, seperti obligasi misalnya atau reksadana dan sebagainya. Jadi itu hanya merupakan pilihan-pilihan saja, tetapi ke depannya tetap saya melihat bahwa US dollar cenderung akan menguat terhadap mata uang yang lain, Bu Indri. Ya, baik Pak. Ini kalau kita lihat sendiri, sekiranya pemodal ingin menimbang-nimbang untuk bisa berinvestasi di falas, faktor apa yang perlu dicermati terkait dari investasi dalam tujuan jangka panjang? Di valuta asing tentu yang perlu dicermati adalah fundamental ekonomi negara tersebut, karena mata uang pasti akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dari fundamental negara. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan dari ekonomi, lalu termasuk juga bagaimana kondisi dari US dollar, karena kita harus akui bahwa 60% dari mata uang dunia itu didenominasi oleh US dollar. Jadi pergerakan menguat atau melemahnya US dollar akan sangat mempengaruhi bagaimana performa dari suatu mata uang, Bu Indri. Nah, terkait tadi statement Bapak bahwa 60% itu adalah US dollar, lalu untuk pasar falas sendiri, mata uang apa yang bisa kita siasati untuk bisa dikoleksi begitu atau diinvestasikan? Ya, kalau untuk investasi mata uang tentu salah satu pilihannya US dollar ya, karena tadi potensinya atau prospeknya ke depan akan cenderung menguat karena kebijakan ekonominya masih akan melakukan tapering dan bisa saja berhenti di beberapa waktu kemudian. Nah, kemudian untuk mata uang yang lain, saya kira untuk investasi jangka panjang Aussie bagus, tapi harus menunggu di harga-harga yang lebih rendah, artinya di 0,87 atau 0,86 terhadap US dollar, mungkin boleh kembali kita membeli Aussie karena ke depannya kemungkinan akan mengalami penguatan.
Anda ini untuk berinvestasi 3 atau 6 bulan ke depan. Ini tipsnya bagi investor pemula bagaimana, Pak? Ya, untuk investor pemula tentu mereka harus pahami dulu bagaimana cara kerja atau mekanisme dari bisnis valuta asing sendiri. Tadi saya lihat ada pilihan-pilihan ya untuk transaksi valuta asing, misalnya kalau kita masuk ke perbankan itu kan cukup besar dananya dan juga harus dipahami bagaimana naik turunnya itu apa yang menggerakkan. Kemudian kalau untuk transaksi di bursa berjangka, nah tentu juga harus dipahami untung ruginya, bagaimana pergerakan harganya, fundamentalnya, teknikalnya, dan sebagainya. Jadi dengan pemahaman yang baik, yang lengkap, ini akan membuat para investor pemula lebih siap dan lebih yakin lagi untuk berinvestasi, Bu. Baik, terima kasih Pak Johannes Ginting. Ya, terima sama-sama. kasih telah hadir, atau ya tidak bisa kita sambungan telepon saja begitu, dan informasi yang Anda berikan sangat bermanfaat bagi pemirsa Berita Satu.